Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu fi Ma'hadil Hunafa, hafizakumullah jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Pada kesempatan yang mulia ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat berkumpul kembali di masjid yang sangat kita cintai ini, di tempat yang mulia ini. Untuk apa? Untuk apa kita berkumpul di sini? Bermain? Belajar? Atau ada niat yang lainnya? Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk menuntut ilmu. Apa itu menuntut ilmu? Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu itu harus bersama seorang ustadz di depannya? Apakah menuntut ilmu cuma ada di dalam kelas? Apakah menuntut ilmu ada di halaqah-halaqah saja? Jadi apa yang dikatakan sebuah menuntut ilmu itu seperti apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapa yang tahu hadisnya? Satu orang coba angkat tangan, baca hadisnya. Fadhal. Talibul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berpahala enggak? Ada balasannya dari Allah? Apa hadisnya? Baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kita semua tahu hadisnya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka apa? Menuntut ilmu, dalam rangka belajar, mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang nggak mau surga? Semuanya mau di surga enggak?
Kalau mau kita usahakan jalan yang ada di depan kita ini, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ketika berkumpul, bermajelis, belajar di kelas, belajar di masjid, fokus memperhatikan pematerinya, memperhatikan guru-gurunya, memperhatikan ustadznya. Karena kita tahu yang namanya jalan menuju surga itu mudah apa susah? Susah, ada rintangannya, penuh dengan cobaan-cobaan, fitnah. Ada nggak yang di tengah perjalanan gugur? Ketika menuntut ilmu di tengah perjalanannya dia gugur? Ada? Mungkin kalian belum menjumpai, tapi ada orang-orang yang dimana akhirnya menyerah. Yang biasanya rajin datang ke masjid, biasanya rajin ikut kajian-kajian, tapi setelah berlalu waktu, apa yang terjadi pada dirinya? Malas untuk ke masjid, malas menghadiri kajian. Jadi jalan menuju surga itu mudah atau susah? Jalannya mudah, tapi diri kita yang membuat susah. Benar apa enggak? Benar apa betul? Benar dan betul. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar, junjungan kita, Nabi terakhir, penutup para Rasul, Al-Mustafa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita ketahui bahwasannya beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Beliau yang mengajarkan kepada kita agama Islam ini bersumber dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, dan sampai kepada kita sabda-sabdanya yang dikumpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, diwariskan terus sampai kita sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu apa? Warisannya para nabi. Innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasatul, apa yang diwariskan? Ilmu. Nabi-nabi yang terdahulu, kita lihat kisah nabi-nabi terdahulu. Apa mereka mewariskan hartanya? Apa mereka mewariskan harta bendanya sampai kepada kita sekarang? Ada yang punya uang dari zaman Nabi? Ada nggak? Ada nggak yang punya pedangnya Nabi diwariskan sampai kalian? Ada yang punya? Makanya dikatakan wa innama warasatul ilm. Para anbiya apa yang diwariskan mereka? Bukan uang dinar, bukan uang dirham, bukan emas, bukan perak, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka ambillah ilmu tadi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini sementara. Ada nggak yang bisa hidup selamanya? Ada nggak orang yang bisa hidup selamanya? Gak ada. Semuanya akan mati. Semuanya akan jumpai ajalnya. Ada nggak yang saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sudah tidak ada? Ada nggak yang sudah pernah merasakan yang namanya kehilangan? Itulah namanya dunia. Ada nggak kalian sekarang punya uang 10.000, kemudian uang tersebut kalian belanjakan, hilang nggak uang itu? Kalian belanjakan, kalian dapat wafer 5. Iya.
Uangnya masih ada nggak 10.000 tadi? Sudah kalian tukar wafer. Itulah dunia. Kalau wafernya dimakan apa? Tambah banyak. Habis. Habis. Itulah gambaran dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Tahu sayap nyamuk? Nyamuk, tahu nyamuk? Sayapnya. Nyamuk kecil apa besar? Kecil. Yang besar ayam. Nyamuk kecil. Sayapnya kecil apa besar? Kecil. Dan dunia itu sama bagaikan sayap. Apa artinya ketika dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Bahwasannya dunia ini rendah, dan di balik kerendahan itu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke majelis ilmu, bisa belajar bersama teman-teman, bisa menghadiri sholat 5 waktu pada waktunya, ikut halaqah Quran, bisa menuntut ilmu dengan rasa tenang dan aman. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mungkin sekarang teman-teman coba kita perbaharui niat. Teman-teman sudah tahu hadisnya, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Tahu nggak baiknya Allah Subhanahu wa taala? Ketika teman-teman punya niat baik, apa? Allah catat kebaikan. Baru niat, belum apa? Mengamalkannya. Kalau niat kemudian teman-teman beramal, maka pahalanya double apa berkurang? Pahalanya nambah lagi. Teman-teman niat, hari ini aku bangun di hari Kamis, kemudian pagi ini aku mau halaqah. Padahal teman-teman masih di kasur, tapi teman-teman udah niat, dapat pahala? Dapat. Dan itulah keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau orang-orang di luar sana, kita misalkan tidur bangunnya kesiangan, bangun jam 7. Apa niat baik seperti itu? Apa niat orang yang bangun jam 7 meninggalkan sholat subuh itu niatnya baik? Mungkin dia mempunyai niat yang buruk. Apakah orang yang melakukan niat buruk itu langsung Allah azab? Enggak. Kalian berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan kalian. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat. Dan sekarang coba perhatikan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita yang melalaikan niat-niat yang sudah, nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat tadi teman-teman lupakan. Banyak di antara kita semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menjalani kehidupan. Benar apa enggak? Tapi banyak enggak yang sama teman-teman dilalaikan? Ada enggak nikmat yang sudah Allah berikan kemudian teman-teman lalaikan, digunakan untuk hal-hal yang buruk? Kita semua punya tangan. Digunakan untuk apa tangan kita? Untuk mencuri, untuk memukul, untuk menzalimi temannya? Apa untuk itu digunakan tangan kita? Bukan. Tapi Allah memberikan segala macam apa yang ada pada diri kita untuk digunakan beramal salih dan digunakan dalam kebaikan. Dan ingat, semua yang ada di diri kita ini nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan yang kali ini, pada kesempatan di pagi hari yang mulia ini, Ustaz tidak mau banyak menyampaikan, tidak mau banyak membahas materi-materi yang jauh, tapi kita membahas ruang lingkup kita sebagai penuntut ilmu. Bagaimana kehidupan kita di pesantren dan ketika nanti di luar pesantren. Ingat, ketika kita sudah tahu dunia itu fana, kita tahu dunia itu lebih rendah daripada sayap nyamuk, teman-teman harus tahu adanya semuanya di dalam pesantren ini tidaklah lama. Teman-teman berada di sini nggak lama. Berapa paling lama? 3 tahun MTS, 3 tahun lagi MA. Sahih apa enggak? Sahih. Setelah itu apa? Setelah itu berhenti kehidupan, teman-teman diem. Gimana? Setelah lulus, teman-teman ngapain? Menikah? Mudah sekarang bilang, saya lulus SMA, saya akan langsung menikah, mengikuti sunnah Nabi. Gas pokoknya. Satset. Ya. Sekarang bilangnya begitu. Oh nanti nih udah kebayang. Saya mau nih yang perempuan ini udah wah ahwatnya ini solihah. Udah siap. Apa semudah itu? Kalau sekarang dalam proses menuntut ilmu saja teman-teman masih susah bangun tidur, tidak taat aturan, main-main ketika belajar, apakah bisa langsung gas setelah lulus? Itu mustahil. Dan teman-teman harus tahu semua bahwasannya teman-teman nanti ketika lulus, ketika keluar dari sini, teman-teman akan merasakan dunia itu berputar, terus berjalan. Bukan ketika teman-teman lulus, teman-teman langsung berhasil, nggak ada. Semua butuh apa? Usaha. Dan usaha harus dibarengi dengan doa. Karena kadang banyak orang yang berdoa tapi nggak mau berusaha. Terutama anak pesantren. Karena dia pesantren, tugasnya apa? Berdoa aja. Benar, berdoa bagus. Doakan orang tua, doakan diri kita masing-masing, doakan teman-temannya. Akan tetapi di balik doa itu harus ada yang namanya usaha. Teman-teman ingin bisa belajar bahasa Arab, ingin lancar belajar nahwu sorof, ingin lancar belajar matematika, bahasa Inggris, dan yang lain sebagainya. Teman-teman apa yang dilakukan? Berdoa. Iya berdoa, tapi harus dengan usaha. Mungkin nggak kalau orang cuma berdoa, besok-besok bangun tidur dia langsung jadi seorang profesor? Iya, bisa nggak? Bisa nggak orang dia cuma berdoa, dia mempasrahkan kepada Allah, sudah benar niatnya bagus, niatnya baik, tapi dia tidur terus di kamar, bangun-bangun langsung jadi paling bisa bahasa Arab? Bisa nggak seperti itu? Semuanya butuh usaha. Jadi Anda katakan, bisa nggak kalian sekolah 3 tahun, kemudian MA 3 tahun, setelah lulus set langsung menikah? Bisa? Bisa, menikah mudah. Tapi usaha yang antum butuhkan itu harus lebih besar daripada keinginan. Teman-teman semua, para talibul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu banyak sekali cobaan-cobaan dalam kehidupan ini.
Makanya setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi teman-teman kalau merasa akhir-akhir ini kok kayak berat banget hidup saya, padahal saya nggak gendong teman saya. Akhir-akhir ini kok pusing banget sih. Akhir-akhir ini kok uang jajan berkurang. Akhir-akhir ini lemarinya nggak ada wafernya, misal. Akhir-akhir ini musrik nggak ngasih martabak, misal. Berarti apa? Apakah itu cobaan? Ya, itu bentuk dari bentuk-bentuk cobaan. Mungkin teman-teman belum merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang tua kita. Orang-orang tua kita mungkin di rumahnya sedang berusaha bekerja, berusaha mencari nafkah dengan lebih besar cobaan. Makanya ketika kita tahu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersabar. Kemudian apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan ketika timpa musibah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita harus sadar yang sekarang lagi menuntut ilmu bermain-main, yang lebih mementingkan ngobrol sama temannya. Ingat, Ustadz kasih tahu, Ustadz pernah pesantren, dan memang itu yang dirasakan seorang ketika berkumpul dengan teman-temannya. Inginnya apa? Ngobrol, bener nggak? Dan itu sampai lulus pun kita udah manusiawi, kita pengen ngobrol sama teman-teman. Tapi ketika kalian nanti sudah di luar, ketika sudah lulus, sudah lepas dari sini, kalian akan merasakan bagaimana rasanya ketika kalian ingin berbicara, tapi orang yang di depan kalian tidak mendengarkan kalian. Gimana rasanya? Sakit. Apa cuma sakit yang dirasakan? Di sini tidak ada apa namanya Ustadz tidak mengatakan kalian ngobrol, bukan. Tapi ini menjaga agar diri kalian ke depannya, kalian akan menjadi orang besar. Kalau Allah beri umur panjang kepada kita semua, kita akan hidup ke depannya. Masih lama nggak kita hidup? Kalau Allah beri kita umur panjang, umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 tahun. Ada nggak yang meninggal lebih cepat dari 60 tahun? Banyak. Ada nggak yang meninggal lebih dari 70 tahun? Ada juga. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku baina 60 sampai 70. Bayangkan umur-umur itu. Kalian akan sampai ke tahap umur itu kalau kalian dari sekarang masih bermain-main, tidak fokus, tidak mau menghormati yang besar, tidak menyayangi yang kecil. Sia-sia nggak kalau diberi umur panjang? Itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Makanya perhatikan waktu-waktu yang ada, kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada kalian, gunakanlah, kerjakanlah sebaik mungkin. Karena bisa jadi ini adalah hari terakhir kalian.
Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW sudah banyak berjuang. Berjuang untuk apa? Anda tanya kepada kalian semua, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah sebagaimana Anda sekarang berdakwah di depan kalian? Apa seperti ini metodenya? Apakah di dalam masjid ruangan ber-AC dengan pengeras suara, dipasangin tripod di depannya? Apa seperti itu? Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah pada Ahlul Makkah pada waktunya. Kemudian apa? Yang menolak dakwahnya pamannya sendiri. Mungkin teman-teman sudah tahu kisah-kisahnya. Nabi kita Muhammad SAW setiap harinya dikata-katai dengan kata-kata kotor, dihadang jalannya. Bayangkan ketika sholat, beliau sholat. Antum tahu sholat kan? Di depan Ka'bah, beliau ruku. Ditaruh ari-ari, tahu ari-ari? Ari-ari tahu ari-ari? Jeroan, dalamannya unta. Kambing jeroannya berat nggak? Berat kan? Jeroan unta berat nggak? Lebih berat daripada kambing dan sapi. Ditaruh di atas punggung Nabi kita Muhammad SAW. Cuma apa? Padahal dia lagi sholat. Ada nggak antum lagi sholat ditaruh hari-hari sekarang? Terjadi nggak sekarang? Kita tinggal menikmati apa yang sudah beliau perjuangkan. Kita tinggal mengikuti apa yang sudah beliau perjuangkan dan beliau perintahkan, baik dalam Al-Quran atau sabdanya. Bayangkan betapa sakitnya penderitaan dakwah beliau. Ketika beliau berjalan ingin berdakwah di kota Taif, kemudian penduduknya bilang apa coba? Anak-anak dikumpulkan, anak-anak di kota desa Taif saat itu. Untuk apa? Melempari Nabi Muhammad dengan batu. Anak-anak kalian ini seumur-umuran kalian datang warga, kumpulin anak-anak, Muhammad mau datang. Lemparin batu dia. Datang Nabi Muhammad lemparin batu sampai berdarah tipis. Sampai apa? Malaikat Jibril bilang, kalau ya Muhammad, kalau kamu mau minta apa namanya batu gunung di situ dibalikkan ke mereka, pasti Allah kabulkan, pasti akan Allah timpakan. Tapi apa Nabi Muhammad bilang? Iya timpa. Kalau kita mungkin ya udah timpahin aja tuh biar kapuk. Mungkin gitu kita. Iya enggak? Kalau kita dizolimi sampai kesel. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Dia tetap bersabar. Jangan. Saya mau berdakwah. Kita lihat perjuangan beliau ketika sudah hijrah. Beliau selalu dihina alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sekarang kita tinggal menikmati perjuangan beliau. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau mati karena racun. Bayangkan, coba kalian diundang makan-makan, enak makan daging. Kalian ketawa-tawa ngobrol, ternyata kalian diracun. Marah nggak? Nabi diundang makan, terus diracun, bayangkan. Dan sakit keras sampai matinya. Nabi SAW meninggal sakaratul maut kan dia. Beliau suka
Tapi yang beliau ingat apa? Masih umatnya. Sampai hari ini kita merasakan kasih sayang beliau, dan kita harus buktikan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus buktikan bahwasanya pengorbanan beliau tidak sia-sia. Apa yang beliau sampaikan baik dari Al-Quran, Al-Hadis, beliau sabdakan semuanya adalah kebenaran. Karena ada orang-orang yang menolak, orang-orang yang nggak mau mengikuti, orang-orang yang merasa paling pro tapi sebenarnya dia tidak pro sama seorang muslim. Maka sungguh disayangkan jika kita sekarang yang tinggal menikmati hidup, tapi kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam ini. Ada nggak yang menghadang teman-teman semua dihadang kalau mau ke masjid? Ada yang menghadang tidak? Hah? Sekarang malah panggilan azan di mana-mana. Teman-teman diajak dibangunin untuk pergi ke masjid ketika waktunya. Dan ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ingat, kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan yang antum pikirkan cinta kepada dunia. Karena manusia itu diciptakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Apa yang pertama? Minan nisa. Boleh nggak mencintai perempuan? Boleh, kalau mencintai laki-laki bahaya tuh. Boleh nggak mencintai perempuan? Boleh, tapi dengan syarat dan ketentuannya. Boleh nggak suka kalau punya banyak anak? Boleh, tapi ada ketentuannya. Boleh nggak suka punya perhiasan, punya emas? Boleh, tapi ada ketentuannya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita ini fitnah. Dunia yang kalian beli itu fitnah. Siapa yang nggak terfitnah dengan dunia ini? Makanya ketika ada itu semua, kita harus berlindung kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama fitnah perempuan di zaman yang seperti ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membahas tentang menuntut ilmu, sekarang anak akan bahas sedikit tentang berkaitan kehidupan yang dimana kita hidup di zaman fitnah. Tahu zaman fitnah? Apa zaman fitnah? Zaman dimana kalian terfitnah. Kalau lagi pulang di jalanan, lihat apa? Lihat pohon terfitnah. Lihat laki-laki terfitnah. Hah? Gak boleh. Kalian laki-laki kuat, kokoh, berakhlak. Terfitnah itu di luar sana ketika kalian melihat perhiasan, melihat apalagi perempuan-perempuan di luar sana. Maka itu diperhatikan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menyebabkan penyakit. Penyakit yang ada di dalam hati kita, yaitu penyakit wahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-wahan hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Dia cinta dengan apa? Dunia, dan benci akan kematian. Padahal dunia yang dia cintai itu selamanya enggak. Kematian itu pasti datang enggak? Tapi kenapa dia benci? Karena kecintaannya kepada dunia. Dia punya target. Saya besok harus punya rumah 5 tingkat. Sampai akhirnya dia rela meninggalkan syariat, melanggar hukum, mengambil uang haram, mengambil uang riba, kemudian dia berjualan yang haram demi mendapatkan keuntungan, demi mengejar ambisinya membangun rumah 5 lantai, 5 tingkat. Dan itu bahayanya ketika seorang sudah mencintai dunia dan benci akan kematian. Bagaimana kalau ketika dia mengumpulkan dunia kemudian dia mati? Apakah itu mati yang baik? Kita memang tidak tahu dia mati dalam kondisi apa, akan tetapi kita bisa melihat dari kebiasaannya. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Kalian Masya Allah diberikan kesempatan menuntut ilmu, belajar. Kalau Allah takdirkan kalian meninggal seperti apa? Sabilillah, meninggal di jalan Allah. Tapi kita lihat teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang mereka belum mempunyai ilmu, belajar juga tidak, sholat juga jarang-jarang, mainnya perginya ke diskotik, ke mall-mall, campur baur, ikhtilat bainar rijali wan nisa, berkumpul, atau bahkan tidak ikhtilat akan tapi dia kita katakan penyuka sesama jenis. Itu yang menyebabkan dia mati dalam keadaan yang tidak baik. Fana'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah fitnah ini, fitnah yang paling besar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya tidaklah aku meninggalkan kepada kalian fitnah kecuali fitnah yang paling besar, yang fitnah Bani Israel. Apa? Fitnahnya perempuan. Kenapa fitnah perempuan? Perempuan itu, padahal kalian bukan perempuan, tapi anak kasih ceramah tentang perempuan. Boleh? Perempuan itu bagikan gelas-gelas kaca. Jangan wis, kalian bukan perempuan. Laki-laki kuat. Laki-laki bukan palu tapi anak katakan perempuan itu bagikan gelas-gelas kaca. Apa gelas-gelas kaca? Kalau dilihat indah, kalau dibanting pecah. Kalau pecah bisa dilem? Bisa dilem. Sempurna? Tidak sempurna. Wanita itu lemah, perempuan itu lemah. Dan fitnah yang paling besar yang ditinggalkan kepada Bani Israel adalah fitnah perempuan. Selain dia lemah, dia bisa menyebabkan fitnah yang besar kepada seorang laki. Makanya kita harus menjaga diri. Anda pernah sebutkan kemarin waktu membahas ilmu nahwu di kelas berapa itu, yang membahas tentang kisah Majnun dan Laila. Tahu kisah Majnun dan Laila? Ada yang sudah tahu? Majnun itu julukannya. Nama aslinya siapa, ada yang tahu? Yang tahu nama aslinya anak kasih parfum nanti. Siapa nama asli Majnun? Memang ini kisah bukan dari kisah-kisah Islam, bahkan ini dari zaman sebelum Islam.
bukan di zaman Nabi, bukan di zaman sahabat. Majnun Laila ini kisah yang sangat masyhur pada zamannya, yaitu kisah dua pasangan. Bukan pasangan juga sih, karena sebenarnya kisah ini cinta yang bertolak belakang. Jadi Majnun ini nama aslinya, ini gak ada yang tahu nih, nama aslinya Qais. Jadi suatu ketika Qais ini jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ini pelajaran, bukan Anda menciptakan kisah-kisah asmara di sini, tapi ini jadikan pelajaran bahwasannya wanita itu bisa membuat fitnah dan kita pun bisa terkena penyakit yang namanya penyakit ish. Apa ish? Jika sudah cinta, cinta kita berlebihan. Seandainya cintaku harus melewati lautan, akan kuseberangi lautan. Karena orang kalau sudah cinta, kalau sudah suka, kalau kata beberapa asatizah itu gimana? Kalau dia lagi kajian terus ngelihat sendalnya aja, udah bahagia rasanya. Itu orang kalau sudah suka. Akan tapi kisah di sini, Laila dan Qais di sini, Qais ini suka dengan Laila. Akan tetapi si Laila gak suka sama Qais. Sampai pada akhirnya si Laila ini dilamar orang lain. Kalau antum jadi Qais, antum apa? Galau di atas puncak ya. Gak boleh, muslim gak seperti itu. Ingat, ini penyakit ish. Apa yang dilakukan oleh Qais ketika tahu? Dia menyebutkan, dibuat dalam syair. Anda bacakan syairnya. Uqabbila zal jidaro wa zal jidaro. Qais ini datang ke tempat tinggalnya Laila, mengunjungin desanya Laila, kemudian dia bersyair. Uqabbilu zal jidaro wa zal jidaro. Apa? Qabbala yuqabbilu, mencium. Aku datang ke desanya Laila, kemudian aku samperin rumahnya sambil bersyair, uqabbila darul jidaro wazal jidaro. Aku menciumi tembok rumahnya, seinci demi inci tembok rumahnya aku ciumi. Kemudian baru di situ orang lihat, hei Majnun. Nah, di sini dia dapat julukan Majnun. Hanya terlihat dia menciumi tembok. Siapa orang normal menciumi tembok? Ada nggak? Tapi dia bilang apa sama yang mengatakan dia gila? Dia bilang apa? Aku nggak gila. Aku ini beneran, aku masih waras, aku masih normal. Kenapa aku mencium ini? Wa ma hubbud diyari saghafna qalbi. Aku mencium dinding ini, mencium bangunan rumah ini, bukan karena aku suka sama temboknya, bukan, kata Qais. Aku menciumnya juga bukan karena aku gila, aku menciumnya karena apa? Aku suka sama orang yang pernah tinggal di sini. Kemudian apa? Walakin hubbu man sakanat diyara. Aku bukan suka sama temboknya, tapi aku suka sama orang yang pernah tinggal di mana? Di rumah ini. Siapa yang tinggal di rumah itu? Laila. Ya. Lailanya udah pergi dibawa sama suaminya, tapi kecintaannya dia sama Laila sudah habis belum? Belum. Itu namanya penyakit ishq. Bahaya. Orang kalau sudah cinta, suka sama sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu tersebut, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Hei, itu kata-kata mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini dari bayi siapa yang melahirkannya? Ibunya. Sejahat-jahat ibu, kalau dia masih bisa hidup sampai sebesar ini, sampai sebesar kita sekarang, berarti ibu itu merawat kita enggak? Merawat. Tidak ada orang tua yang jahat. Dan kalau ditanya cinta sesungguhnya setelah cinta Nabi dan Allah dan Rasulnya, cinta siapa kita harusnya? Cinta dengan orang tua kita.
yang merawat kita. Kenapa bisa-bisanya tumbuh? Itu makanya dikatakan penyakit. Ketika timbul sesuatu, muncul seseorang di dalam pikiran kita, kemudian kita terpengaruh, kemudian kita suka terhadap orang tersebut, kemudian kesukaan kita kepada orang tadi menjadikan kita gulu, berlebih-lebihan dalam perasaan. Sebagaimana yang Anda katakan di awal, kalau seandainya laut menghalangi cinta kita, akan kubelah sebuah lautan. Kamu bukan Nabi Musa. Nabi Musa aja dapat mukjizat bisa belah laut. Benar? Kenapa kamu bisa berkata seperti itu, perkataan-perkataan dusta? Ya pernah ada berita orang karena saking cintanya sama cewek perempuannya, apa yang dia lakukan? Dia jual genteng rumahnya. Aneh. Itu penyakit. Kalau memang sudah bukan ditakdirkan, sudah kita ikhlaskan. Ya. Karena ingat, kalian kalau sudah dewasa, ingat, cinta itu butuh di dalam hati. Memang kita butuh cinta kehidupan. Tapi cinta itu dibentuk, dibangun. Paham? Nggak paham. Dan cinta bukan berarti hubungannya dengan syahwat terus. Bukan berarti cinta itu harus dengan perempuan. Enggak. Kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, itulah yang utama. Kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, itulah yang utama. Kita mengamalkan amalan-amalan soleh, itu yang utama. Dan itu yang dikatakan cinta sebenarnya. Dan cinta sejati kita itu diberikan kepada siapa? Siapa? Jangan sebut nama perempuan. Cinta sejati kita diberikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Karena cinta yang dilandasi dengan syariat beragama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akan menjadikan diri kita bahagia. Kita kan mau bahagia. Kalau kebahagiaan itu diawali dengan keburukan, bahagianya nggak lama. Dan perasaan cinta itu kita harus tumbuh, kita harus bangun. Dan yang utama adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ditutup, sekali lagi ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada kita semua, kepada antum-antum semua yang menyempatkan waktunya untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, dan bantu teman-teman di sekitar kita yang dimana mereka belum bisa, masih bermalas-malasan, dibantu teman-temannya, berusaha ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan jadilah penuntut ilmu yang berakhlak mulia dan mengikuti apa yang telah Nabi SAW sabdakan dan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam kitabnya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر